Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yaitu surat Ali Imran ayat 196 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Cafitri. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pamintarsi, Bu Capitri. Assalamualaikum Bu Cafitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Semoga Pak Ustadz dan keluarga tercinta serta kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, kami silahkan. Syukran Bu Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kembali mengikuti dengan tindak tanduk kita dan perbuatan. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah Allah. Mudah juga bagi kita meninggalkan larang-larang Allah. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, modal bagi kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Karena bagaimanapun kita satu saat akan ditanya oleh Allah semua nikmat-nikmat ini. Maka kita jadikanlah nikmat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini Allah berikan nikmat yang sangat-sangat istimewa kepada kita, yaitu nikmat mencintai Al-Qur'an. Nikmat ini Allah berikan tidak ke semua orang, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan dari Allah. Alhamdulillah kita termasuk satu di antara. Semoga rasa cinta Quran kita tetap bersemi dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dan kita berjanji sama Allah tidak akan lagi berpisah bersama dengan Al-Quran. Al-Quran kemana kita pergi selalu kita ingat, selalu kita bawa. Dan Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah hamdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan kutambah, kata Allah. Allah janji, kita bersyukur, maka satu kita paham Al-Quran, kita bersyukur, alhamdulillah. Kemarin kita belum tahu itu akad kata, sekarang tahu alhamdulillah. Kemarin kita belum tahu KKR, sekarang tahu satu KKR, alhamdulillah. Supaya apa? Allah tambah. Jadi Allah bukakan pintu hati kita, Allah bukakan pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah pasti, innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah merubah janjinya. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah.
apa-apa. Jadi di dunia ini, begitu kita dapat ilmu baru, alhamdulillah. Begitu dapat kita ilmu baru, alhamdulillah. Dapat kosakata baru, alhamdulillah. Sebagaimana sahabat Ali pernah mengatakan, saya kalau dapat ilmu baru tentang Al-Quran hari ini, bagi saya lebih baik daripada bumi dan seisi. Itulah orang-orang dulu, para sahabat dalam memahami Al-Quran. Alhamdulillah. Selawat beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad, beserta keluarganya, sahabat-sahabat beliau, dan kita-kita yang ikutin beliau sampai akhir ayat. Suatu hari beliau pernah ditanya oleh sahabat, Ummul Mukminin Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Ummul Mukminin, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa kata jawab Aisyah? Ibu Aisyah jawabnya, kalau kamu ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah, baca Al-Quran. Jadi beliau adalah Al-Quran berjalan. Tanda kita cinta kepada Allah, tanda kita cinta kepada Rasulullah, kita mencintai Al-Quran. Al-Quran sebagai satu bukti kita bahwa kita cinta Allah dan cinta Rasul. Kemudian Allah berjanji akan mengumpulkan orang-orang yang dicintai bersama-sama. Nah, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Allah, mudah-mudahan kita berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, pagi ini kita akan membawakan surat Ali Imran ayat ke berapa, Bu Capitri? Ya. Ali Imran ayat ke 196. 196 ya. Bapak Ibu semuanya silakan dibuka Ali Imran 196. Silakan dibuka Bapak Ibu. Nah, pagi ini saya ditemani oleh Bu Sapitri. Assalamualaikum Bu Sapitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nah, saya ingin tanya Bu Ibu. Pertama kenal dengan Asri pertama sekali ini, kapan kenal bahasanya? Waktu itu dikirim di grup itu sama temen, tapi temen saya sendiri malah nggak ikut. Oh, iya. Sampai sekarang malah nggak ikut. Terus saya ikut mendaftar, waktu itu udah penuh kuota. Jadi disuruh menunggu sampai saya mohon-mohon untuk nyempil satu aja, akhirnya dibolehin. Tahun berapa itu dulu? 2016 Pak Ustadz, Masya Allah udah lama. Baru-baru ya. 2016 ya waktu di di Taskia ya? Ya, di Taskia. Apa yang terasa pertama kali Bu Capitri? Yang terasa pertama kali ya nggak ngerti apa-apa Pak Ustadz. Nulis juga nggak bisa. Oh begitu. Nulis nggak bisa, baca nggak bisa ya? Iya. Pertama kali seperti itu. Ibu dulu masuk Islam itu tahun berapa dulu? Itu kecil ya, berapa tahun berapa? Sebetulnya orang tua saya, ibu saya sih yang selalu Muslim. Tapi pendidikan waktu SD sampai itu sekolahnya di sekolah Kristen, SD-nya di sekolah Kristen. Kemudian suka ikut sekolah-sekolah minggu seperti itu. Tapi alhamdulillah SMP, SMA itu ibu kekeh untuk tetap Islam. Jadi kalau bapak sih waktu itu Katolik ya, tapi Katoliknya Katolik Kejawen ya. Oh, tapi di Solo itu Bu? Iya di Solo. Tapi alhamdulillah bapak 2 tahun sebelum meninggal itu benar-benar melakukan sholat. Alhamdulillah. Dengan kusuk, ya. Jadi Ibu pertama kali belajar Al-Quran, belajar itu di tahun 2016 itu ya? Iya. Sebelumnya nggak pernah, nulis nggak bisa ya? Oh, nulis nggak bisa Pak Ustadz. Wow sama dal saya sambung aja. Iya. Nah sekarang jauh bedanya Bu Sapitri ya? Sangat jauh, Masya Allah. Terkagum-kagum sendiri dengan apa yang diberikan oleh Allah sama saya. Alhamdulillah. Semoga Bu Capitri istiqomah bersama Al-Quran ya. Amin, amin. Kalau gitu udah siap Bu Capitri ya? Insya Allah Pak Ustadz. Silakan Bu Capitri mulai ayat. Silakan Bu Capitri. Baik. Terima kasih Pak Ustadz dan juga Ibu Iva yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama, kami ucapkan terima kasih dan rasa syukur kami yang tidak terhingga kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai penemu dan pembina metode Al-Hasani. Rasa syukur juga yang tidak henti-hentinya saya ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, karena telah dipertemukan dengan seorang guru yang sangat sabar. Dan telaten dalam membimbing untuk memahami dan mengurai Al-Quran secara gramatikal. Sungguh dengan metode Al-Hasani, Al-Quran menjadi mudah dan mudah, seperti kata Pak Ustadz, untuk dipahami, memudahkan juga dalam menghafalnya. Semoga ya Allah dimudahkan untuk mentadaburinya. Kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah bertugas pada hari ini, sehingga pertemuan hari ini berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Terima kasih juga untuk pembimbing kelas kami. Maaf. Terima kasih untuk pembimbing di kelas malam, baik Mei maupun Agustus, yaitu Bunel, yang dengan sangat sabar, telaten membimbing kami dengan berulang-ulang untuk diingatkan. Sehingga sampai kita semua mudeng, paham. Baik dari kata benda, KKL, KKSAD, dan seterusnya. Yang ketiga, kita mendoakan semua untuk Ustaz agar selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Juga untuk para pembimbing dan guru pendamping serta semua murid yang ada dalam keluarga Allah selalu sehat dalam lindungan Allah. Ya Allah, terima kasih pada teman-teman baik kelas dalam Mei maupun Agustus yang sudah mensupport dan telah membantu untuk lancarnya presentasi hari ini. Terima kasih sekali untuk ketua kelas kami Agustus yang sudah membantu dan juga membuatkan pantun yang nanti insya Allah saya bacakan sebelum presentasi dan sudah presentasi. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum menguraikan Ali Imran ayat 196, saya bacakan pantun yang dibuatkan Pak Hilman khusus untuk saya. Masya Allah, terima kasih sekali Pak Hilman. Ditanam biji jangan lupa disiram, tanahnya jangan lupa digemburkan. Terima kasih Buya Rizal Al-Hasani yang mengajari kami gramatikal Al-Quran. Satu kalimat tak terlupa diucapkan oleh Buya kami. Teringat ucapan Buya kemana saja selama ini. Mantap. Dipetik kembang di taman, dipetik anak dari kota pelajar. Marilah kita belajar gramatikal Al-Quran. Di Al-Hasani tempatnya belajar. Masya Allah. Baiklah,
kita memulai menjabarkan atau menguraikan surat Ali Imran ayat 196 secara gramatikal. Saya bacakan dulu Ya. untuk Iya. ayat. Mm-mm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 196 ini akan saya penggal dengan yaitu dengan 9 penggalan. Penggalan pertama la, penggalan kedua yaghurra, penggalan ketiga na, penggalan keempat ka, penggalan kelima taqallubu, penggalan keenam alladzina, penggalan ketujuh kafaru, penggalan kedelapan fi, penggalan ke-9 al-biladi. Baiklah, Ali Imran ayat 196 ini saya uraikan secara gramatikal. Penggalan pertama la, artinya janganlah. Enggak apa-apa, enggak usah. Kemudian penggalan kedua yaghurra. Yaghurra ini bentuknya KKSAD. Dicirikan dengan awalan ya. Seharusnya yaghrur. Karena sebelum KKSAD terhadap huruf la yang sifatnya mensukunkan harkat akhir KKSAD, maka menjadi yaghrur. Yaghruru. Maaf, mensukunkan harkat akhir KKSAD maka menjadi yaghrur. Kemudian sesudah KKSAD terdapat huruf nun yang memfathahkan KKSAD sebelumnya maka menjadi yaghrura hingga menjadi yaghurra karena huruf kembarnya ro. Pengaruh nun di sini lebih kuat dibandingkan la. La yang mensukunkan KKSAD sehingga diartikan janganlah. Nun na adalah huruf penegasan yang artinya bisa sungguh, bisa pasti, bisa tentu, atau benar-benar, tergantung nanti konteks ayatnya. Kemudian penggalan kelima, taqallubu, bentuknya KPKK, kata benda yang berasal dari kata kerja. Seharusnya taqallubun. Tetapi karena sesudahnya bertemu alif lam, maka tanwinnya hilang 1. Maka menjadi taqallubu. Akar katanya qalaba, pola kata kerjanya tafa'ala, pola kata bendanya tafa'ulun. Pola kata kerja tafa'ala dengan pola kata benda tafa'ulun terdapat di buku materi halaman 21 dengan tabel kata benda yang berasal dari kata kerja. Kemudian penggalan ke-6, alladzina, bentuknya kata penghubung jamak yang artinya orang-orang yang. Kemudian penggalan ke-7, kafaru. Kafaru bentuknya KKL, ditandai atau dicirikan dengan wawu dan alif di akhir kata.
yang sekaligus menunjukkan atau mencirikan bahwa pelakunya adalah Akar katanya kafaro. Polanya fa'ala. Maka kafaru bisa diartikan mereka telah kafir atau ingkar. Penggalan ke-8 fi ini adalah huruf jar yang artinya di dalam. Kemudian penggalan ke-9 al-biladi. Al-biladi ini bentuknya kata benda yang berasal dari kata kerja, yaitu KBKK. Kata bendanya dicirikan sebelumnya terdapat huruf jar dan juga alif lam. Akar katanya balada, bentuk tunggalnya baladun, bentuk kata benda tunggalnya. Bentuk jamaknya biladun. Bentuk jamaknya biladun karena diawalin dengan huruf jar, maka menjadi biladin. Biladin ini karena terdapat alif lam di dalamnya, maka tanwinnya hilang satu. Karena alif lam tidak bisa bersatu dengan tanwin. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fi'alun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 71 yang artinya negeri-negeri. Jadi dari penggalan 1 sampai 9 bisa diartikan secara keseluruhan, yaitu janganlah perubahan atau berubah-ubahnya orang yang ingkar atau kafir di dalam negeri-negeri sungguh akan memperdaya kamu. Alhamdulillah. Alamin. Sebelumnya saya bacakan lagi ini pantun dari Pak Hilman. Masya Allah, pantunnya bagus semua. Bunga dipetik, jangan disimpan. Di dalam vas, harum mewangi. Sekali pertemuan, tak ada perpisahan. Alhamdulillah. Itulah metode silaturahmi. Alhamdulillah. Dari kecil kita belajar melangkah, mulai merangkak hingga berjalan. 4 kata, mudah, 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 dan mudah. Alhamdulillah. Belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasani. Masya Allah. Demikian. Terima kasih Pak Ustadz dan Bapak Ibu semua. Bagaimana saja Bu Fitri sekarang? Ya, alhamdulillah plong Pak Ustadz. Udah. Karena banyak kata-kata yang menurut saya awalnya rada ribet. Tapi alhamdulillah kalau sudah dijelaskan Pak Ustadz terasa mudah benar. Amin ya Allah. Ini Bapak Ibu semuanya contoh semangat tinggi. Ini kalau saya cerita dikit Bu Fitri ini pertama kenal, saya tuh nggak bisa nulis, nggak bisa baca, yang bisa cuma nangis. Jadi lalu kita offline dari tiga hari di Andalusia Bu Fitri ya. Nah, cuman beliau ini daftar lagi ya Bu Fitri waktu ya. Iya terus. Daftar Setiap lagi. kali ikut terus. Nah, daftar berulang-ulang kita bisa. Ya bapak-bapak ibu kalau nggak bisa sekali jangan berasa. Karena dia muda, mungkin kita masih kena belum biasa atau apa, kena baru ya biasalah. All beginning are difficult, setiap permulaan itu sulit. Tapi setelah ke sini mudah ya Bu Fitri ya, terasa mudah ya. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Pak beliau Ustadz. rajin bertanya. Jadi apapun beliau kejar sampai ngulik-ngulik apa istilah itu ngulik-ngulik ya. Ngulik ya, ngulik. Pergi sama suami dinas di luar kota, di kamar sendiri, ngulik-ngulik juga Bu Fitri ya. Iya. Satu koper sendiri penuh buku. Satu koper sendiri, bawa kamus, bawa catatan, suami dinas ini ya, gitu ya Bu Fitri ya? Iya, betul. Saya Itu, foto waktu itu. jadi sebenarnya caranya gimana kita bagaimana kesungguhan kita dalam memantau. Kalau usia nggak ada masalah. Berapa usia Bu Fitri sekarang? Masih muda Pak Ustadz, baru 16 tahun dibalik. Satu ya. Jadi usia nggak ada masalah. Bagaimana kita hajat yang kuat. Jadi diulik-ulik terus, insya Allah bisa. Jadi Bapak Ibu
yang sekarang merasa kok apa? Nah, ini saya katakan Bu Capi ini betul-betul dari nol ya, Bu ya, dari nol Iya. bikin. Nah kan dari minus mulai Bu ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, mari ya sama-sama kita. Jangan pernah kata menyerah dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebuah apa ya? Karena Allah langsung yang ngajar. Allah ingin tahu sejauh mana keinginan kita. Nah, Allah akan membuktikan bahwa Al-Quran itu mudah dan Allah nggak akan pernah merubah janji. Nah, akan mungkin dipersulit. Kalau masih sulit, yang bermasalah itu kita, Bapak Ibu semua, kita ya. Kalau Al-Quran tidak akan pernah sulit. Begitu Bu Capitri, makasih banyak Bu Capitri. Semoga Bu Capitri beserta Sama-sama. keluarga Allah lindungi dan selalu istiqomah bersama Al-Quran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diuraikan gramatikanya, saya hanya nambah sedikit konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yagurunna. Janganlah memperdaya engkau. Siapa engkau itu? Nabi Muhammad dan kita semua. Jangan memperdaya. Apa itu? Adalah kulubul ladzina kafaru. Perubahan, kemajuan, katakan aktivitas orang-orang kafir. Mereka punya perusahaan 7 kalau saya ekonomi, punya anak perusahaan banyak, dia kaya dia. Dia kalau kita belanja, setelah belanja kita kan ke warung. Kita belanja yuk ke warung. Nah, dia belanja enggak, Bu. Belanjanya beli perusahaan. Ayo belanja sekarang. Nah, belanjanya apa? Beli perusahaan, beli kota. Kita belanja ke sayur, di cabai keriting, di garam, itu belanja kita. Mereka orang-orang kafir ini belanjanya apa? Beli perusahaan 3. Belanjanya gede-gede, Bu. Jadi beli apa? Beli tambang. Dia kan belanjanya begitu. Kalau kita ya tadi. Jadi jangan itu memperdaya kalian. Dia belanjanya ke luar negeri orang rame. Kita nggak perlu ada semacam apa ya iri, hebat ya enggak. Jadi janganlah memperdaya engkau perubahan orang-orang yang kafir, kemajuan orang-orang kafir, aktivitas orang-orang fil bilad di dalam kampung negeri, di mana aja negeri. Memang orang-orang kafir Allah bukakan pintu rezekinya, Allah bukakan. Kenapa? Allah Maha Pengasih. Tapi di akhirat nggak tempat tinggal. Nah, kita beda. Orang Muslim itu Allah berikan secukupnya, kita secukup. Yang penting bagaimana kita bisa mensyukuri. Kemudian di akhirat Allah balas dengan berlipat ganda. Jadi kita apapun yang kita punya ya, mau harta kah, mau jabatan kah, mau fasilitas kah, apapun harus membuat kita dekat kepada Allah. Tidak membuat kita jauh. Kalau ada harta kita, ada jabatan kita, ada milik kita yang membuat kita jauh pada manusia, pada Allah, itu bukan bagus. Itu aktivitas nggak bagus. Dulu ada pernah cerita Bapak Ibu ya, pada saat sebelum menjadi anggota dewan, rajin ke masjid, sholat ke masjid. Nah, terbuka PAT-nya untuk jadi anggota, jadi pejabat. Nah, begitu jadi pejabat, nggak ke masjid lagi. Mestinya pada saat kita tidak jadi pejabat ke masjid, begitu jadi pejabat makin sering ke masjid. Nah, kalau pas jadi pejabat nggak ada waktu lagi ke masjid, itu tandanya jabatan kita tidak ridha Allah. Itu juga pada saat kita miskin, kita rajin ke masjid. Saat sudah kaya dikit, nggak lagi ke masjid. Atau pada saat kita miskin, teman-teman kita orang-orang saleh, begitu dapat jabatan, begitu kaya, teman kita malah orang-orang yang jauh dari Allah. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kemajuan orang-orang kafir itu, perubahan orang kafir, harta orang kafir, jangan pernah memperdaya kita. Apalagi tujuannya kita diiming-iming, ya jangan. Kita tetap bahwa kita adalah orang yang beriman, tunduk dan patuh kepada Allah. Kegiatan kita semuanya harus meningkatkan kita kepada Allah. Dan pagi ini, alhamdulillah, hadir 228 orang, alhamdulillah ya. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir semuanya ini adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Banyak sekali manfaatnya kita mencintai Al-Quran. Kita belum paham Al-Quran, nggak apa-apa. Tapi kita cinta, insya Allah Allah akan bukakan semuanya apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Dan Bapak Ibu semuanya, karena kami sedang belajar ya Bu Capitri, kalau ada hal yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Iva Mintarsi untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Bu Iva Mintarsi.
Terima kasih Buya. Demikianlah uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya surat Ali Imran ayat 196. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah.